Umat beriman yang terkasih, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini Sabtu, 24 Oktober 2020. Renungan kita diambil dari Lukas 13 ayat 1 sampai 9. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencampur tanah di sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, ucapan Yesus dalam perikop hari ini dapat kita bagi menjadi 2 bagian, yaitu pertama, pertobatan yang mutlak dibutuhkan. Yang kedua, waktu yang ada untuk kita ini adalah waktu untuk berbuah. Dikatakan Yesus lewat perumpamaan tentang pohon ara. Dalam bagian pertama, Yesus berbicara tentang orang-orang Galilea yang terbunuh dengan cara yang tidak wajar. Kabar tentang kematian orang-orang Galilea itu mungkin sudah menjadi pembicaraan umum, dan Yesus menggunakan kesempatan itu untuk mengarahkan teman bicaranya melihat ke dalam diri mereka sendiri dan untuk memikirkan posisi mereka sendiri di hadapan Tuhan. Yesus sangat kuat menekankan kebutuhan universal untuk bertobat. 2 kali dia mengatakan dengan tegas, "Jika kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa." Dan situasi keberdosaan manusia juga menjadi inti isi tulisan Paulus. Paulus berkata, "Semua orang telah berbuat dosa dan gagal mencapai kemuliaan Allah." Kita semua lahir dalam lingkup keberdosaan dan cenderung jatuh ke dalam dosa. Karena itu ada 2 hal penting untuk keselamatan, yaitu bertobat dan harus percaya pada warta gembira yang dibawa Yesus. Tanpa pertobatan dan iman kepada Yesus Kristus, tidak ada yang bisa diselamatkan. Menurut kitab suci, hakikat pertobatan itu dimulai dengan kesadaran akan keberdosaan, kemudian menyesali dosa-dosa itu, mengaku dosa di hadapan Tuhan, untuk selanjutnya lepas dari dosa tersebut. Di atas segalanya, mutlak perlu iman yang hidup kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita selalu bertobat
dan merendahkan diri lebih dalam sampai akhir hidup kita. Orang suci yang bijak pernah berkata, "Saya berharap untuk membawa pertobatan saya ke gerbang surga." Lewat perumpamaan tentang pohon ara, Yesus juga menegaskan bahwa Allah tetap menunggu dan memberi waktu bagi orang berdosa untuk bertobat. Tetapi di sisi lain disampaikan juga bahaya jika tidak berbuah. Pemilik pohon ara itu, yakni Tuhan, pergi mencari buah di pohon ara miliknya. Pohon ara adalah manusia yang telah mendengar warta kerajaan Allah. Pemilik pohon ara akan mengeluh jika pohon aranya tidak berbuah. "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma." Ucapan itu adalah peringatan untuk semua orang yang mengaku dirinya pengikut Kristus. Jika para pemimpin gereja tidak melakukan penggembalaan yang benar dan umatnya tidak berusaha menjalani kehidupan sesuai dengan sabda Allah, mereka berada dalam bahaya kehancuran. Kapak sudah tersedia, jangan sampai terucap perintah "tebanglah". Ucapan itu juga merupakan peringatan bagi orang yang belum bertobat. Banyak orang telah mendengar Injil dikhotbahkan, namun tidak pernah mengindahkannya. Penguasa kebun anggur mungkin berkata kepada orang-orang seperti itu, "Aku telah datang selama bertahun-tahun mencari buah, tetapi tidak menemukan apa-apa. Jadi tebanglah pohon itu." Kita semua berhutang tak terbatas pada belas kasih Tuhan lewat perantaraan Kristus yang berkata, "Tuhan, biarkan saja selama 1 tahun lagi." Tentunya di sini kita melihat cinta kasih Tuhan dan perantaraan Kristus. Belas kasih, keadilan, dan hikmah telah ditunjukkan kepada dunia dalam ribuan cara. Nabi Mika berkata bahwa Dia adalah Tuhan yang senang menunjukkan belas kasih-Nya. Dan sekarang saudara-saudari yang terkasih, apakah kita dengan cara kita sudah melakukan pertobatan? Apakah kita sudah berbuah atau belum? Pertanyaan itu adalah pertanyaan yang mungkin paling mengkhawatirkan kita. Apa yang bisa kita perlihatkan kepada Tuhan tahun demi tahun sebagai buah dari iman kita? Karena Yesus, kita adalah pemenang, dan di dalam Yesus kita akan dapat menghasilkan buah yang menghidupkan.